warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Febi Clara Silviana Rahan Kubang, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Patimura Ambon. Pada saat ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 jurusan akuntansi, mata pelajaran ekonomi bisnis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Jadi kita semua sehat ya? Iya, Bu. Sehat, kali ini sehat. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa minta perlindungan Tuhan sehingga proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, Ibu persilakan kalian berdiri dan Tasya memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran kita di pagi ini, mari kita awali dalam doa. Mari kita berdoa untuk agama dan bagi kita masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih Tasya dan kalian semua dipersilakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, perhatikan di sebelah kanan dan kiri kalian apakah ada sampah dan meja-mejanya diluruskan serta kursi supaya semua kelihatan rapi dan kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan suasana kelas yang bersih dan nyaman. Baik, Ibu ingin menanyakan dulu kehadiran siswa di kelas kali ini. Satu kelas bagaimana? 2 tidak hadir, Bu, dengan alasan 1 sakit, 1 sedang terluka. Baik, terima kasih satu kelas. Yang berduka kita semua suruh berduka kita, dan yang sakit kita semua berdoa semoga dia diberikan kesehatan dan kembali beraktivitas bersama-sama dengan kita di besok hari. Baik, untuk menambahkan rasa kecintaan kita, rasa kebangsaan kita, Ibu ingin mengajak kalian semua berdiri dan menyanyikan lagu nasional Maju berdiri dan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Kelas silakan. 1, 2, 3, mulai. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan dulu untuk materi minggu kemarin. Apakah kalian masih ingat? Oke, minggu kemarin kita membahas tentang apa? Oke, Tiara. Materi minggu kemarin tentang masalah-masalah ekonomi, Bu. Dewi. Masalah ekonomi yang terjadi karena adanya kelangkaan. Ya, terima kasih Tiara dan Dewi. Baik, pembelajaran minggu kemarin kita belajar tentang masalah-masalah ekonomi, di mana masalah-masalah ekonomi itu terjadi karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Hari ini kita akan lanjut dengan pembahasan yang kemarin, masih seputar tentang ekonomi. Ditanya dulu, dari kalian ada yang sudah ke pasar semua? Sudah, Bu. Bu. Oke, semua sudah ke pasar. Apa saja yang terjadi di pasar? Ini? Adanya transaksi jual beli. Oke, ada transaksi jual beli. Ada lagi? Oke, Felix silakan. Ada pembeli dan penjual.
ada pembeli dan penjual. Ada lagi? Yuk. Kayak apa? Dan urusan tawar menawar. Baik. Jadi di pasar itu ada kegiatan-kegiatan ekonomi seperti transaksi atau juga penawaran yang terjadi antara pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi di pasar, dan pihak-pihak itu yang disebut dengan pelaku ekonomi. Dan pembelajaran hari ini kita belajar tentang pelaku ekonomi dengan kompetensi dasar menerapkan model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi, dan menentukan model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen yang sesuai tuntutan perkembangan usaha. Ini adalah kompetensi yang akan kita capai. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menerapkan model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi dengan benar. Yang kedua, menjelaskan model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi dengan benar. Yang ketiga, menentukan model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen sesuai dengan tuntutan perkembangan usaha dengan tepat. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan modal pelaku ekonomi, perilaku konsumen, produsen yang sesuai tuntutan perkembangan usaha dengan tepat. Ini adalah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita lanjut, sekolah mengadakan yang namanya literasi membaca, di mana literasi membaca itu terjadi karena sudah jarang siswa bahkan guru juga untuk membaca. Sehingga ada program literasi membaca yang mewajibkan kita untuk membaca. Baik, Ibu akan membagikan modulnya. Modul yang ada pada tangan kalian masing-masing, kalian bebas mau membaca materi apa saja. Dan kalau membaca, kalian wajib menulisnya dalam satu lembar kosong, dan nanti selesai pembelajaran akan dikumpulkan. Ibu memberikan waktu kalian membaca 10 menit dari sekarang. Anak-anakku, waktunya sudah selesai. Silakan bukunya dikembali dan ditaruh di sebelah kanan atau depan di kalian. Dan kita akan lanjut dengan pembelajaran. Hari ini kita akan melakukan diskusi. Karena Ibu akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Dan kelompoknya kita masih pakai kelompok yang sudah dulu sesuai dengan kelompok? Sudah, Bu. Kelompok 1 sebelah mana? Kami Kelompoknya Tasya. Kelompok 2? Ibu. Kelompok 2 dan kelompok 3? Oke, kelompoknya Felix. Baik, Ibu akan membagikan lembaran kerjanya. Lembaran kerja yang ada pada tangan kalian masing-masing itu yang masuk ke
Ntar kalian diskusikan dan kalian membahas, mencari solusi dari hal-hal atau pertanyaan dalam lembar kuliah tersebut. Tapi sebelumnya Ibu akan menampilkan video berikut dan berharap kalian semua menyimak dengan baik video berikut. Berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan oleh manusia dan keluarga, namun dengan sekali yang orang dari mulai muslimah adalah sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Begitu pun dengan aktivitas dalam ekonomi. Coba bayangkan jika tidak ada pelakunya, pasti macam-macam itu tidak akan pernah ada. Nah, aktivitas ekonomi tidak akan bisa terlaksana. Sudah selesai menyimaknya? Sudah, Bu. Sekarang sebelum diskusi Ibu bertanya dulu. Video tadi mengenai apa? Oke, Tasya. Video tadi tentang peran-peran ekonomi. Ada lagi? Jangan pelaku-pelaku ekonomi. Oke, pelaku-pelaku ekonomi. Baik. Tadi sudah dijelaskan dalam video pelaku-pelaku ekonomi ada berapa tuh? Oke. Baik, selanjutnya kita ada dalam diskusi. Pada lembar kerja kalian sudah ada pertanyaan dan silakan untuk kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan dan diharap kalian berdiskusi bersama-sama mencari dan membaca dari literasi yang ada, dan yang punya HP silakan bisa menggunakannya untuk mencari materi hari ini. Cukup materi hari ya, tidak boleh yang lain. Silakan dikasih waktu 15 menit. Sudah, Bu. Kelompok 2 Sudah, Bu. kelompok Sudah, Bu. Oke, sudah kerja di kelompok diskusi sama-sama, berarti sudah sedikit jenuh ya. Untuk itu, mari untuk menambah semangat kalian, kita menyanyikan yel-yel SMK dulu. Untuk itu, semuanya dipersilakan berdiri supaya menjaga
presentasi kelompok mana yang duluan? Kami dulu. Oke, kelompok 1. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Termasuk siapa saja gambar A, B, C, dan D di atas? Gambar A konsumen, gambar B produsen, gambar C pemerintah, gambar D masyarakat luar negeri. 2. Jelaskan apa yang kalian ketahui mengenai rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen atau keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas suami, istri, anak, dan anggota keluarga yang lain yang makan pada dapur yang sama. Rumah tangga produsen adalah penghasil barang dan jasa. 3. Gambarkan hubungan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi. Ini adalah hubungan antara rumah tangga konsumen atau keluarga dan ini adalah rumah tangga produsen, di mana rumah tangga keluarga menyediakan tenaga kerja, tanah, keahlian, dan modal. Sedangkan rumah tangga produsen menyediakan gaji, sewa, dan modal usaha. Pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga keluarga digunakan untuk membeli barang dan jasa. Sekian hasil presentasi kami. Apakah ada tanggapan atau masukan dari teman-teman kelompok lain? Dipersilakan. Ada pertanyaan atau masukan dari kelompok 2 dan 3? Oke, ada. Untuk kelompok 2 dipersilakan. Kita belajar termasuk dalam ekonomi apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada dari kelompok 3? Silakan. Apa yang dihasilkan rumah tangga konsumen? Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kami dari kelompok akan berusaha untuk menjawabnya. Mulai dari pertanyaan kelompok 2. Sebagai pelajar, kita termasuk pelaku ekonomi rumah tangga konsumen dan bisa menjadi pelaku rumah tangga produsen. Untuk kelompok 3, yang dihasilkan rumah tangga konsumen adalah tenaga kerja, tanah, keahlian, dan modal. Apakah teman-teman sudah puas dengan jawaban kami? Sekian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Oke, kita bergabung dengan kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 yang sudah bekerja keras dan sudah menyampaikan hasil diskusinya. Oke, kita lanjut presentasi dari kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 2 sudah siap? Sudah. Oke, silakan. Ini presentasi kelompok 2.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Pada Nisa dipersilakan. Dari gambar di atas yaitu gambar A adalah konsumen yang sedang membeli sepatu, gambar B adalah produsen hasil sepatu, gambar C adalah pemerintah, dan gambar D adalah masyarakat luar negeri. Penjelasannya, rumah tangga konsumen atau keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lain. Rumah tangga produsen adalah penghasil barang jasa atau perusahaan. Pemerintah adalah yang menjalankan aktivitas dan mengawasi kegiatan ekonomi yang meliputi membuat undang-undang atau aturan, kebijakan, menyediakan fasilitas, dan lain-lain. Yang di depan ini adalah gambar diagram perekonomian di beberapa sektor. Ini adalah rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, perusahaan, dan pemerintah. Di mana rumah tangga produsen menetapkan harga pada barang dan jasa yang dihasilkan. Rumah tangga konsumen memerlukan pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang didapat dari penjual faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Pendapatan yang didapat rumah tangga konsumen, pemerintah menerima pajak dan menerima pajak oleh pemerintah digunakan untuk pengadaan fasilitas kepada masyarakat. Terima kasih. Demikian hasil kelompok kami. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Gambar A konsumen yang memproduksi sepatu, gambar B produsen yang sedang memproduksi sepatu, gambar C pemerintah DPR yang sedang bersidang, gambar D aktivitas masyarakat luar negeri. Penjelasan: rumah tangga konsumen atau keluarga adalah suatu kesatuan yang terdiri atas bapak, ibu, anak, dan anggota keluarga yang lain yang makan pada dapur yang sama. Kedua, rumah tangga produsen adalah penghasil barang dan jasa. Tiga, pemerintah adalah yang menjalankan aktivitas dan pengawasan kegiatan ekonomi yang meliputi undang-undang, aturan, kebijakan, penyediaan fasilitas, dan lain-lain. Empat, masyarakat luar negeri yang menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri yang disebut ekspor. Untuk pertanyaan yang ketiga, penjelasannya: rumah tangga pemerintah dan perusahaan seperti yang dijelaskan oleh kedua kelompok yang sudah berpresentasi tadi, ini adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan semua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, di mana ada produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan rumah tangga luar negeri, di mana ada tambahan satu sektor, yakni rumah tangga luar negeri, berupa kegiatan ekspor dan impor. Ya, sekian dari presentasi kami. Sudah selesai kelompok 3. Oke, kita jawab. Oke, semua pembelajaran hari ini kalian sudah menyelesaikan dalam kelompok masing-masing, dan pelaku-pelaku ekonomi adalah orang-orang yang terlibat atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses ekonomi. Jadi dari pembelajaran hari ini ada 4 pelaku ekonomi yang kita kenal. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen, dan yang kedua adalah rumah tangga produsen, yang ketiga rumah tangga pemerintah, dan yang keempat rumah tangga masyarakat luar negeri. Keempat pelaku ekonomi ini punya kaitan dan punya hubungan. Yang tadi kalian sudah gambarkan dan sudah jelaskan hubungan antara rumah tangga konsumen dari kelompok 1 dan produsen, kelompok 2 ditambah juga dengan pemerintah, dan kelompok 4 adalah masyarakat luar negeri atau internasional. Jadi hubungannya sudah kalian jelaskan pada gambar diagram perekonomian, 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Baik, dalam pembelajaran hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, kita sudah sampai pada tahap yang ketiga, yaitu presentasi, yang sudah kalian presentasikan juga di
tadi. Sekarang aku mau tanya dulu, dari pembelajaran yang tadi kalian sudah diskusikan dan sudah presentasi, ada yang belum mengerti? Atau sudah dimengerti semua? Sudah. Oke, berarti kalian sudah mengerti ya pembelajaran hari ini. Baik, pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah yang pertama, pelaku ekonomi adalah individu, kelompok maupun lembaga yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, pelaku-pelaku kegiatan ekonomi antara lain rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dan yang terakhir, peran pelaku-pelaku kegiatan ekonomi saling berkaitan, dapat digambarkan lewat diagram keterkaitan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi tersebut. Yang tadi kalian sudah jelaskan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Itu adalah kesimpulan dan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas, dan tugas itu wajib dikerjakan. Tapi tugas ini tidur di rumah. Ada pada lembaran KPD yang tadi Ibu sudah bagikan, pada lembaran keempat. Itu tugas tinggal mencocokkan saja, mencari gambar pertama dulu tentang apa-apa dan sebagainya. Nanti minggu depan sebelum kita masuk pembelajaran berikut dikumpulkan untuk ini. Dan selanjutnya Ibu akan menyampaikan minggu depan kita ada dalam pembelajaran dan kita ketemu lagi dengan materi yaitu pasar. Materinya Ibu sudah sampaikan, pulang ke rumah dan boleh mencari referensi atau membaca literatur tentang pasar sehingga minggu depan kita masuk dalam pembelajaran masih pakai metode yang sama diskusi dan kalian lihat diskusi dalam mencari informasi. Baik, kita masuk dalam pembelajaran, mengakhiri pembelajaran hari ini. Ibu akan menilai kalian apakah kalian sudah memahami dan mengerti dan menguasai materi hari ini dengan Ibu akan memberikan tes. Tes itu tes tertulis yang ada pada NKPD kalian pada halaman kelima. Itu 5 soal pilihan ganda dan wajib kalian selesaikan sekarang. Kasih waktu 5 menit, cuma 5 menit karena cuma 5 soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Ini sudah selesai. Itu kelas, Ibu persilakan untuk dikumpulkan bersama dengan lembar. Inspirasi tadi yang sudah dibaca terima kasih. Kelas. Baik, dan saatnya kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini tentang pelaku-pelaku ekonomi dapat kalian mengerti dan memahaminya. Dan sebelum Ibu mau menanyakan dulu untuk refleksi. Ibu berharap kalian melakukan refleksi bukan hanya untuk materi pembelajaran hari ini, tetapi juga proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Boleh kalian menyampaikan refleksi kalian kepada Ibu. Kita silakan. Oke, yang pertama, Willy, silakan. Pembelajaran hari ini kami belajar bekerja sama baik dalam kelompok. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Pembelajaran hari ini semua kelompok nampak sangat aktif. Terima kasih. Tasya, silakan. Pembelajaran hari ini semua kelompok saling bertanya jawab. Oke, ya, Tasya, silakan. Dari pembelajaran kali ini lebih semangat dalam belajar. Terima kasih. Yang saya ada lagi. Hari ini kami dapat mengetahui pelaku-pelaku ekonomi. Terima kasih untuk refleksinya. Semoga pembelajaran hari ini baik materi maupun proses pembelajarannya kalian bisa menikmati dan semua yang didapat di hari ini dapat menjadi bekal kalian untuk menggapai cita-cita kalian ke depan. Selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini
kita akan menutup dengan doa. Kita bersyukur bahwa pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir dapat terlaksana dengan baik dan kalian tetap semangat dalam pembelajaran hari ini. Untuk itu, silakan kalian sendiri yang memimpin doa di sini. Felix, silakan. Teman-teman dan guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama. Berdoa selesai.